Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok untuk menjelaskan pengukuran kualitas layanan jasa dengan metode SharePerf atau dikenal dengan Service Performance pada Toko Pigoro Samijaya Ngagel. Perkenalkan, nama saya Saudina Andika Putra dengan NIM 14123000094. Perkenalkan nama saya Saya Muhammad Bagus Munardi Mari. dengan NIM 14121000067. Saya Muhammad Bagus Marianto dengan NPI 14.122.00168. Perkenalkan, nama saya dengan Muhammad Candi Khairuddin dengan PI 14122000146. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama dikenal semacam adanya ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan. UMKM seperti Pigoro Samijaya perlu melakukan evaluasi yang sistematis terhadap kualitas pelayanannya. Salah satu pendekatan evaluasi kualitas layanan yang banyak digunakan dalam sektor jasa adalah metode server atau service performance. Metode ini mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas aktual layanan berdasarkan 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dengan menggabungkan metode SharePerf dan SEM, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi pelanggan terhadap pelayanan di Pigoro Samijaya memengaruhi nilai yang dirasakan dan perilaku konsumen, termasuk kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang atau memberikan rekomendasi. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama, saat ini dimensi kualitas layanan mana yang paling dominan memengaruhi persepsi kualitas pelanggan terhadap layanan di Toko Pigoro Samijaya. Yang kedua, bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Toko Pigoro Samijaya Ngagel. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung pertimbangan layanan kualitas jasa berbasis data dan pengalaman pelanggan. Lanjut. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui dimensi layanan mana yang paling berpengaruh terhadap persepsi pelanggan. Yang kedua, memahami bagaimana persepsi kualitas layanan membentuk nilai dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, memberikan dasar pertimbangan bagi UMKM Pigoro Samijaya dalam peningkatan pelayanan berbasis data dan pengalaman nyata pelanggan. Ini adalah flowchart dari metode yang kita pakai. Oke, lanjut Mas. Oke, ini penjelasan flowchart-nya. Yang pertama kita mulai penelitian, lalu kita tentukan rumusan masalah dan tujuan, seperti yang sudah dijelaskan tadi barusan. Lalu kita mencari studi literatur tentang metode service performance dan SEM. Lalu penyusunan kuesioner berdasarkan dimensi pengukuran kualitas jasa. Jadi kita mengumpulkan datanya melalui kuesioner, teman-teman. Lalu pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 pelanggan, minimal 1 kali pembelian. Jadi cara kita mengumpulkan data itu kita menggunakan kuesioner yang kita istilah kita titipkan ke toko tersebut untuk diserahkan ke pelanggan. Jadi ini benar-benar review dari pelanggan gitu loh. Oke. Lalu setelah datanya terkumpul, kita melakukan analisis rata-rata skor tiap dimensi. Seperti dimensi tadi ada tangibility, reliability, assurance, lalu empati, dan yaitu lalu penerapan metode SEM. Lalu setelah itu kita identifikasi variabel X1 sampai X5. Itu adalah 5 dimensi tersebut tadi. Lalu Y1 sampai Y3 itu dari kita lihat kayak customer service-nya. Lalu lanjut ke penyusunan path diagram menggunakan software Smart PLS. Kita menyusun Smart
apa pet diagram itu menggunakan Smart PLS. Jadi apa sih gunanya pet diagram itu? Pet diagram itu untuk kita melihat eh, hubungan antara dimensi-dimensi itu tadi. Lalu setelah pet diagram terbentuk, kita lakukan analisis hubungan antar variabel dengan software SPSS. Jadi kita menggunakan softwarenya SPSS teman-teman. Kalau yang di apa eh, referensi kita itu menggunakan Amos. Kita adanya SPSS, jadi kita menggunakan software SPSS. Lalu kita melakukan uji godness of fit, itu masih menggunakan aplikasi SPSS. Lalu kita buat interpretasi hasil, SEM, koefisien, dan signifikansi. Setelah itu kita buat kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang sudah ada di rumusan masalah yang dijelaskan tadi. Lalu selesai. Setelah itu ada penjelasan dari flowchart kami. Yang seenggaknya itu menjelaskan alur penelitian kita di metode ini. Aku udah mas. Lanjutnya landasan teori. Landasan teori yang pertama menurut Nasution Arman Hakim tahun 2006, pengukuran waktu kerja dipergunakan untuk menentukan lamanya waktu yang diperlukan oleh pekerja yang memenuhi syarat dengan suatu metode standar dan bekerja pada suatu tahapan kerja standar untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Yang kedua menurut Ginting tahun 2009. Pengukuran waktu kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengamatan dengan objek yaitu pekerja hingga memperoleh waktu kerja setiap prosesnya, menghitung waktu siklus dengan memakai peralatan yang sesuai. Untuk metode penelitiannya ada dua yaitu yang pertama penerapan metode SERF-PERF atau Service Performance, yang kedua metode metode Structural Equation Modeling atau SEM. Untuk yang metode SERF-PERF ada lima dimensi. Yang pertama yaitu tangibility atau bukti fisik yang mengukur tampilan fisik toko, kerapian tempat, alat kerja, dan penampilan staf. Yang kedua mengukur kemampuan toko dalam memberikan hasil sesuai pesanan dan janji waktu pengerjaan. Yang ketiga yaitu responsiveness atau ketanggapan yang menilai kesigapan karyawan atau pemilik dalam merespon permintaan dan menangani keluhan pelanggan. Yang keempat ada assurance atau jaminan yang menggambarkan sejauh mana pelanggan merasa yakin dan percaya terhadap kualitas serta keamanan hasil pekerjaan. Yang terakhir ada empati yang dimana mengukur perhatian dan pendekatan personal yang diberikan kepada pelanggan seperti ketersediaan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran. Untuk selanjutnya yaitu metode Structural Equation Modeling atau SEM. Ada dua yaitu yang pertama menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Yang kedua, mengukur validitas dan reliabilitas hubungan antar dimensi self-perf terhadap persepsi kualitas, nilai layanan, dan perilaku pelanggan. Untuk hasil pembahasan seperti berikut ini tabelnya. Ini adalah tabel data. Ini tabel data hasil kuesionernya. Oke, berikut adalah tabel rekapitulasi ulasan metode server di UMKM Wibawa Jaya Nagel. Jadi kita mengambil jumlah ulasan 30 ulasan. eh, untuk dimensi pertama tangibility, distribusi skor 1 hingga 5-nya. Untuk skor 1 yang sangat kurang memuaskan itu ada 0 respons. Untuk yang 2 ada 15, 3 ada 39,
4 ada 42, 5 ada 24. Jadi itu dikali 40 ya teman-teman. Untuk rata-rata skor, jadi ini cara menghitung rata-rata skornya, yaitu total total penjumlahan jumlah responden dikali ini bobot skor. Oke. Untuk rata-rata skor 3,62 tangibility kategorinya baik. Untuk nomor 2 adalah reliability, rata-rata skor 4,11 baik. 3 responsif, yaitu rata-rata skor 4,39 sangat baik. Yang keempat assurance, rata-rata skor 4,11 sama dengan reliability dengan kategori baik. Yang kelima ada empati, dengan rata-rata skor 4,37 itu juga termasuk kategori sangat baik. Oke, berikut adalah tabel uji validitas. Kurang jelas, jadi kita ada penjelasan ini. Untuk tangibility yaitu Q1 hingga Q4. Untuk korelasi antar Q1 hingga Q4 semua positif dan signifikan. Mayoritas di atas R sama dengan 0,6. Lalu menunjukkan bahwa semua item dalam dimensi tangibility valid dan saling mendukung. Yang kedua ada reliability, yaitu Q5 hingga Q9. Semua korelasi antara Q5 hingga Q9 signifikan. Sebagian besar di atas R sama dengan 0,5 hingga 0,7. Validitas konstruk reliability sangat baik. Yang ketiga ada responsiveness, yaitu dari Q10 hingga Q14. Dari Q10 hingga Q14 menunjukkan korelasi yang tinggi dan signifikan. Berapa bahkan di atas R dengan 0,7. Item di dimensi ini sangat konsisten dalam mengukur satu konstruk. Yang keempat ada assurance Q15 hingga Q17. Korelasi antara tiga item ini berada pada kisaran R 0,5 hingga 0,7. Semua signifikan. Lalu dimensi assurance valid dan reliable. Yang kelima ada empati Q18 hingga Q22. Korelasi antar Q18 hingga Q22 kuat dan signifikan, atau dengan rata-rata lebih dari 0,6. Item di dimensi ini memiliki validitas yang sangat baik. Yang keenam ada perceived quality, yaitu dari Q23 hingga Q25. Ketiga item tersebut menunjukkan korelasi kuat dan signifikan. Lalu tidak ada masalah dalam validitas konstruk. Yang ketujuh ada customer value, yaitu Q26 hingga Q27. Korelasi antar dua item ini sangat tinggi dan signifikan, mendekati R sama dengan 0,8, sangat konsisten dan valid. Lalu yang terakhir ada customer behavior, yaitu Q28 hingga Q30. Korelasi antar item Q28 hingga Q30 tinggi dan signifikan, menunjukkan validitas tinggi dalam mengukur perilaku pelanggan. Lalu kita lanjut ke tabel uji reliabilitas. Di dimensi tangibility ada jumlah item 4, yaitu Q1 hingga Q4 tadi, dengan ground back alpha 0,82. Keterangannya reliable. Lalu lanjut ke reliability, jumlah item cuma 5. Lalu ground back alpha-nya 0,86. Keterangannya reliable. Responsif 5. Dengan ground back alpha 0,88. Sangat reliable. Assurance, jumlah item 3 0,79. Jumlah keterangan cukup reliable. Empati, jumlah item 5, ground back alpha 0,85. Keterangan reliable. Perceived quality 3, ground back alpha 0,81. Keterangan reliable. Customer value, jumlah item 2, ground back alpha 0,77. Keterangan cukup reliable. Customer behavior, jumlah item 3, ground back alpha 0,84. Keterangan reliable. Berikut interpretasi dari tabel uji reliabilitas tersebut. Yang pertama responsiveness dengan ground back alpha 0,88 adalah dimensi dengan reliabilitas tinggi, menunjukkan bahwa semua item dalam dimensi ini sangat konsisten dalam mengukur tingkat ketanggapan layanan. Yang kedua ada tangibility, reliability, empathy, perceived quality, and customer behavior.
juga memiliki skor alfa lebih dari 0,8, artinya sangat layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Lalu lanjut, assurance dan customer value berada di kisaran 0,77 hingga 0,79 yang masih bisa diterima secara akademik sebagai cukup reliable, meskipun perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen masa depan. Yang terakhir, tidak ada dimensi dengan nilai alfa di bawah 0,7, sehingga seluruh kuesioner dianggap reliable. Ini berikut adalah hasil analisis SEM-nya X1 Y1. Ini berikut saja. Kita melihat di range-nya di item variansi itu 0,878. Kita langsung lanjut ke kita lanjut ke interpretasinya. Nanti bisa disampaikan lanjut dengan teman saya. Oke, untuk hasil estimasi SEM ini, untuk yang pertama jalur X1 sampai dengan Y1, untuk koefisiennya 0,878, signifikan untuk interpretasi tangibility mempengaruhi persepsi kualitas. Untuk yang kedua, koefisiennya 0,368, signifikan reliability mempengaruhi persepsi kualitas. Untuk yang ketiga, koefisien 0,648 sangat signifikan, responsif paling dominan. Untuk yang keempat, koefisien 0,506 signifikan, asuransi berpengaruh sedang. Untuk yang kelima, 0,489 signifikan, empati berpengaruh besar. Untuk Y1 sampai dengan Y2, koefisien 0,713 sangat signifikan, kualitas mempengaruhi nilai layanan. Untuk Y2 sampai dengan Y3, koefisiennya 0,599 sangat signifikan, nilai mempengaruhi loyalitas. Next. Ini adalah untuk contoh Gartner's of Fit atau GOF, simulasi teoritis. Untuk indikator GOF, yang pertama G-square, nilainya 37,543. Interpretasinya nilai kecil atau menunjukkan kesesuaian baik. Untuk yang kedua, DF atau yang disebut dengan degree of freedom, untuk nilainya 812. Untuk interpretasinya tidak ada. Untuk yang ketiga, SIG atau P-value, untuk nilainya 1000. Untuk interpretasinya lebih dari 0,05, yaitu yang berarti model fit dengan data. Untuk yang keempat, deviansi, nilainya 46,208. Untuk interpretasinya nilai rendah, mendukung cocokkan model. Untuk yang terakhir, link function, nilainya logit. Untuk yang interpretasinya umum digunakan pada model regresi logistik. Next. Untuk interpretasi dan pembahasan GOF. Untuk yang pertama, G-square, yaitu dengan hasil 37.543 dengan p-value 1000, menunjukkan bahwa model SEM ini digunakan tidak berbeda secara signifikan dari data aktual, yang berarti model dapat diterima secara statistik. Untuk yang kedua, nilai-nilai lainnya seperti defisien dan version juga mendukung bahwa model ini cocok digunakan sebagai representasi dari hubungan antar dimensi server terhadap perceived quality
atau customer value, dan customer behavior. Untuk kesimpulan dari analisis GOV, yang pertama, model SEM ini memiliki kecocokan yang sangat baik atau good fit, yang dengan data diperoleh dari 30 ulasan pelanggan dari Bigora Samijaya ini. Untuk yang kedua, menunjukkan bahwa hipotesis ini dibangun dari tangibility sampai customer behavior yang memiliki dasar statistik kuat untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk yang ketiga, model layanan tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan strategis yang meningkatkan kualitas layanan UMKM. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil observasi terhadap 30 ulasan pelanggan ini, serta analisis dengan menggunakan metode SERPEV dari pendekatan struktural equation modeling atau SEM, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Untuk yang pertama, dimensi kualitas layanan mana yang paling dominan mempengaruhi persepsi kualitas pelanggan terhadap layanan di toko Bigora Semijaya. Berdasarkan hasil analisis SEM ini, dimensi responsif memiliki pengaruh paling dominan terhadap perceived quality dengan koefisien sebesar 0,648 yang diikuti oleh tangibility 0,878 dan empathy 0,489. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kesigapan pelayanan menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi kualitas pelanggan terhadap pelayanan. Untuk yang kedua, bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan ini diberikan oleh Toko Bigora Samijaya Ngagel? Untuk jawabannya, secara keseluruhan pelanggan memberikan penilaian yang baik. Hingga saat ini terhadap kualitas layanan tersebut, dimensi responsif 4,39 dan empati 4,37 mendapatkan skor tertinggi, yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat menghargai pelayanan yang cepat dan perhatian personal. Dimensi dengan skor terendah adalah tangibility 3,62 yang berarti masih ada perbaikan pada aspek fisik usaha. Untuk yang ketiga, bagaimana cara menghitung pertimbangan layanan kualitas jasa berbasis dan pengalaman pelanggan. Untuk penilaian kualitas jasa ini dilakukan dengan mengonversi ulasan pelanggan ke dalam skor 1, yaitu 1 sampai 5 pada 5 dimensi SERPEV. Kemudian hubungan antar dimensi dianalisis menggunakan metode SEM. Hasil SEM menunjukkan bahwa yang pertama dimensi SERPEV yaitu mempengaruhi perceived quality. Yang kedua, perceived quality mempengaruhi dengan customer value. Yang ketiga, customer value yaitu mempengaruhi customer behavior. Jadi model ini dinyatakan sesuai fit secara statistik berdasarkan uji goodness of fit atau yang disebut dengan GOV, yang berarti dapat dijadikan dasar pertimbangan strategis berbasis data nyata pelanggan. Oke. Untuk saran, yaitu yang pertama, peningkatan aspek layanan atau yang disebut dengan tangibility. Disarankan agar UMKM Bigora Samijaya memperhatikan penataan area kerja, kebersihan, dan tampilan visual toko agar lebih profesional dan menarik secara visual. Untuk yang kedua, pelatihan layanan pelanggan. Karyawan atau staf sebaiknya diberikan pelatihan ringan dalam komunikasi dan pendekatan pelanggan agar dimensi asuransi atau yang disebut dengan kepercayaan juga meningkat. Untuk yang ketiga, pemanfaatan media sosial dan testimoni pelanggan, mengingat ulasan pelanggan berperan besar dalam persepsi publik. Disarankan untuk aktif merespon ulasan dan mempromosikan hasil kerja melalui platform digital. Untuk yang keempat, peningkatan sistem pencatatan pesanan untuk menjaga konsistensi keandalan atau yang disebut dengan reliability.
Disarankan menggunakan pencatatan manual atau digital sederhana untuk meminimalkan kesalahan pengerjaan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Sekian, bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk link kuesioner nanti bisa saya itu ya, saya sertakan di bio YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya,